Kita masuk ke segmen yang terakhir, yaitu tentang pemecahan sistem persamaan linear begitu ya. Jadi ini banyak dipakai nanti pada saat Anda masuk ke kuliah tentang apa itu namanya? Penelitian operasional, khususnya mencari solusi dari permasalahan-permasalahan simpleks dan lain sebagainya begitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat begitu ya, misalnya Anda punya sistem persamaan linear, ini contoh yang tadi saya bilang awal sekali begitu ya, di segmen 1. Nah, ini Anda tuliskan secara langsung begitu ya, seperti ini ya. A1 X1 begitu ya, A2 X2 dan segala macam begitu ya. Nah, selain Anda tuliskan dengan cara seperti ini, tentu kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks ya. Terkadang itu lebih simple begitu ya, dan kalau nanti Anda belajar OR-nya, ada metode juga yang disebut sebagai revise simplex, itu juga Anda perlu mendapatkan dasar-dasar matriksnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, maka tidak lain yang di sini itu, yang lagi saya kasih centang ini, itu kan yang akan menjadi elemen dari matriks A-nya ini, ya. Ini adalah matriks A-nya, A11 begitu ya, dan ini A12 ya harusnya, ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian kalau saya centang lagi, ini adalah elemen dari vektor kolom B itu ya, saya sebut sebagai vektor kolom karena dia banyak barisnya tapi hanya ada satu kolom saja ya. Yang berikutnya lagi ya, yang di sini kalau Anda lihat, ini adalah yang saya centang, ini adalah elemen dari variabel keputusannya ya, ini pun juga merupakan vektor kolomnya ya. Sehingga kalau Anda mengalihkan begitu ya, kalau Anda mengalihkan di sini, kalau Anda mengalihkan antara A-nya dengan X-nya, maka Anda akan dapatkan yang tadi ini ya. Jadi ini dalam bentuk apa sebutnya ya, saya terus terang tidak tahu namanya, kanonik mungkin kalau saya tidak salah ingat. Tapi ini dalam bentuk matriks. Saya sendiri kalau dalam OR selalu lebih prefer begitu biasanya dalam bentuk matriks, karena itu lebih memudahkan buat saya begitu ya dalam melakukan analisis dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, pertanyaannya adalah sebetulnya Anda kan harus mencari begitu ya, berapa kemudian nilai X-nya yang akan memenuhi persamaan linear ini. Nah, itu sebetulnya tujuan kita begitu ya. Susah-susah belajar matriks itu, Anda ingin mencari sebetulnya berapa nilai X-nya. Atau kalau saya bikin ini vektor X, saya kasih bintang begitu ya. Nah, ini yang optimal tuh nilainya berapa. Nah, sehingga di sini kalau misalnya Anda mau mencari dengan operasi matriks gitu ya, sehingga vektor X-nya yang memenuhi persamaan ini tidak lain diberikan dengan cara seperti ini. Anda bisa mendapatkannya dengan mengalihkan antara inverse dari matriks A-nya itu. Ingat, A-nya tadi itu yang dari A11, A12, A1 sampai dengan kolom itu apa? N ya. Dan seterusnya sampai yang di sini tentu saja AMN. Nah, ini kita sebut sebagai matriks koefisien teknis. Ya, dari matriks koefisien teknisnya tersebut, kemudian di situ Anda inversekan, tentu saja syaratnya apa? Jadi kalau kita lihat, syaratnya tentu saja adalah non singularity gitu ya. Artinya dia bisa diinverskan. Untuk bisa diinverskan tentu saja dia harus mempunyai determinan ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat di situ, kalau ini adalah matriks yang non singular, Anda kalikan dengan vektor B-nya. B-nya itu adalah konstanta biaya, konstanta bukan biaya, sumber daya begitu ya. Nah, Anda akan dapatkan nilai X-nya yang memenuhi persamaan linear ini. Nah, contoh seperti ini. Anda memiliki persamaan linear seperti ini. Ini tentu saja adalah B-nya ya. X-nya sendiri kalau saya tuliskan maka pasti X1, X2 adalah X3 ya. A-nya ya dari koefisien teknisnya ini. Ini 1, min 2, min 1 ya. Min 1 ini tidak ada, maka kita tuliskan 0. Ya, tidak boleh Anda tuliskan kosong begitu. Kalau kosong kan tidak bisa dioperasikan. Ya. Nah, kemudian apa sebetulnya tujuan kita begitu ya? Tujuan kita kan tadi ya, matriks A saya kalikan dengan vektor X itu sama dengan vektor B. Ya, kalau dalam persamaan linear.
Nah, untuk mencari X-nya, maka saya harus menginverskan A, ya. Saya kalikan dengan vektor B. Nah, maka di sini Anda mencari dulu A inverse-nya, ya tentu ini bisa Anda lakukan juga dengan Excel pun bisa. Ya, dan karena dia sudah bisa diinverskan, sudah pasti dia non singular, ya. Anda inverskan begitu. Kemudian di sini dapat seperti ini. Anda kalikan dengan vektor B-nya, ya. Maka contohnya di sini minus 4 ditambah 18 begitu ya, adalah 14, ya. 14 kemudian dikurangi dengan 16, ya. 14 kurangi 16 adalah minus 2. Nah, kira-kira demikian. Dan seterusnya, inilah hasilnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan inversi atau mendapatkan solusinya ini dengan cukup mudah begitu ya? Karena kan kalau menginverskan begitu, apalagi mungkin secara manual kan juga tidak segampang itu mungkin, ya. Nah, ini ada satu teknik yang disebut sebagai eliminasi Gauss-Jordan, ya. Dengan eliminasi Gauss-Jordan ini, Anda bisa melakukan yang disebut sebagai operasi baris elementer, begitu ya. Nah, pada dasarnya apa? Ini mirip sekali pada saat kita tadi mencari inverse matrix dan yang mana kita mengubah satu bentuknya tersebut ke dalam matriks identitas. Ini konsepnya mirip begitu ya. Oh, ternyata sudah hampir selesai, begitu ya. Dan ini kalau kita lihat di sini, tekniknya tersebut sudah Anda dapatkan di matriks dan ruang vektor ya seharusnya. Kalau yang Anda pernah mengambil itu, tapi kalau tidak, coba saya jelaskan di sini, gitu ya. Di sini pada dasarnya bagaimana cara mencarinya? Nah, ide besarnya adalah seperti ini, ya. Kalau dalam satu persamaan tersebut hanya ada satu variabel, begitu ya, yang nilainya 1 dan yang lainnya 0, maka ini kan bisa Anda abaikan, ya. Begitu pula di persamaan yang kedua, hanya satu variabel saja yang nilainya 0 yang lagi saya lingkari ini, yang lainnya bisa Anda anggap 0, ya, bisa Anda abaikan. Begitu pula yang di xn, hanya satu begitu yang bernilai 1, yang lainnya 0, ya. Artinya apa? Dalam seperti ini kita mendapatkan hasilnya, yaitu x1 sama dengan b1 aksen begitu ya. Kenapa ini aksen? Karena sudah melalui proses transformasi Gauss-Jordan. Supaya hasilnya setara dan lain sebagainya, Anda harus melakukan operasi baris elementer, ya. Kemudian x2 akan sama dengan b2 aksen karena sudah sudah diutak-atik begitu. Nah, Anda tanya kemudian bagaimana kemudian apakah b1 aksen ini bisa sama dengan b1? Ya tidak tahu begitu. Mungkin bisa, tapi kan secara notasi begitu lebih tepat kalau kita tuliskan aksennya ya, karena dia sudah melalui proses transformasi. Xn begitu akan sama dengan bn aksen. Karena kenapa? Yang lainnya 0. Selain ini 0 kan nggak ada. Jadi cuma sama dengan itu saja. Atau kalau saya tulis lagi x1 ditambah yang panjang ini sama dengan 0 sama dengan b1 aksen, ya sudah pasti x1 sama dengan b1 aksen. Seperti itu. Nah, konsep seperti ini nanti kalau dalam OR itu yang disebut sebagai variabel basis. Ya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kemudian kita bisa mentransformasikan begitu ya matriksnya menjadi berbentuk seperti ini. Itulah yang disebut sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Yang ini tidak saya terangkan di videonya karena ini kuliah S2 ya. Jadi Anda harus berusaha mencarinya sendiri begitu ya, atau bisa bertanya ke kolega Anda. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kita lihat ya. Ini Anda lihat di sini. Ini ada kita tuliskan begitu ya. Ini maka kalau kita tuliskan A-nya, maka akan menjadi 1 min 2 min 1 min 1 0 2 1 min 1 min 2 gitu ya. Ini adalah B-nya tentu saja ya. Nah, bagaimana cara saya mendapatkan ini begitu ya? Ya, Anda lakukan eliminasi terus menerus begitu ya dengan teknik Gauss-Jordan tersebut ya, ada beberapa kali iterasi sehingga nanti begitu Anda dapatkan di sini Anda akan peroleh bahwa ini ya karena x1 saja begitu yang bernilai 1, ya maka x1 sama dengan min 2, x2 sama dengan 2, kemudian x3 sama dengan min 4. Nah, selanjutnya sudah beres kalau seperti itu. Jadi Anda sudah tinggal mencari solusinya ya. Kira-kira demikian yang bisa saya jelaskan untuk segmen 4 ini sekaligus menjadi penutup. Ingat bahwa ini baru saya berikan
mayoritas adalah konsepnya, sehingga untuk teknik-tekniknya Anda harus latihan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.